bersyukur kita boleh berjumpa lagi. Dan sebelum kita mau masuk ibadah kita yang luar biasa, mari semua kita mau satukan hati kita. Kita mau masuk di dalam roh yang benar. Kita mau masuk dalam pujian penyembahan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Yuk semuanya kita tutup mata kita. Kita lipat kedua tangan kita. Kita mau masuk dalam doa. Oh Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan atas waktu yang terindah Engkau persiapan untuk kami pada hari ini Tuhan. Sebentar kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi sebuah paket yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, dan kami mau semangat kami, roh kami dan hidup kami diperbaharui selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari keluarga Gregorio sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Amin. Yes, haleluya. Sebab kini sudah tiba saatnya untuk kita boleh maju berperang demi nama Tuhan. Biarlah dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita menjadi berkat setiap saat. Haleluya. Kita mau katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Mari semua kita mau berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kita mau katakan hey, haleluya. Mari semua kita mau menari buat nama Tuhan. Tepuk tangannya yuk. Hey, kami mau bersyukur Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan segenap bangsa. Berdiri di hadapan tata anak, satu suara menyatakan hey, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama katakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kita mau ke satu pujian lagi yang berkata bahwa Allah adalah sumber segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau angkat pujian ini lebih lagi untuk Tuhan Haleluya. kita. Haleluya.
hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa. Mari kita menari dan melompat bagi Tuhan kita. Melompat bagi Tuhan. Semua siap-siap tangannya, kita mau menerima anggur baru. Anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, Kita mau memuji Dia dan kita mau menyembah Dia. Bahkan kita berdoa hanya kepada Tuhan kita. Haleluya. menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru Dia curahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kini keluarga Gregorio kita mau masuk di dalam pujian dan penyembahan kita. Amin. Bila pada saat ini mata Tuhan boleh tertuju di dalam setiap hidup kita, dan biarlah kita mempersembahkan yang terbaik lewat pujian, penyembahan, lewat tutur kata dan lewat hidup kita. Maka dari itu, biarlah semua orang yang menyerukan namanya berkenan dan dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Mari semua kita mau masuk lebih dahsyat lagi, lebih dalam lagi. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku
sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Mari sekali lagi kita nyatakan pujian ini menjadi deklarasi hidup kita. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong kami Tuhan, menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, kami nyatakan Tuhan, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah sebab ku tahu sendiri, dan ku yakin Tuhan Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan bernyanyi. Ku mau selalu Tuhan, sebab kami yakin Tuhan hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku Tuhan, bahkan di dalam api pun ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. ku kan Berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di
sepi pun ku kan menyembahmu. Engkau terang, Engkau Raja kami, dulu sekarang selamanya. Engkau layak Tuhan, Engkau layak Bapa, untuk kami agungkan seumur hidup kami Tuhan, sebab tangan-Mu yang perkasa, sebab nama-Mu yang ajaib yang memeluk hidup kami. Engkau yang terutama, Engkau yang terdahsyat Tuhan, yang selalu ada Bapa dalam hidup kami. Engkau yang terbesar, Engkau yang terutama Tuhan, bertata dalam kami. El Shaddai, Kau Tuhan yang besar. Ditinggalkan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Engkau Rajaku yang bertata, Yang berkuasa. yang berkuasa. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. lebih
Yesus kau Tuhan, Yesus Tuhan, kau Rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkaulah selama-lamanya Raja dan Juru Selamat yang bertata di dalam hidup kami Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami mau mendengar, kami mau menangkap firman-Mu yang ajaib Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami menjadi seorang murid, menjadi seorang anak yang turut dan taat sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu bahagia, kita selalu sehat, karena ada penyataan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, kita masuk dalam doa dulu. Bapa, kami ucap syukur kepadamu, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang sempurna, Allah agung dan mulia. Selalu menjaga kami, memelihara kami, memberi terbaik kepada kami, memberi kami kuat, damai, dan sejahtera. Sebentar lagi kami akan mendengar sabdamu, Engkaulah berbicara kepada kami. Berikan kami kesabaran, berikan kami hati yang tenang, bisa mensimak firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada suatu ajaib terjadi pada wanita. Hidupnya tanpa jantung. Saya jawab pribadi bingung kan? Tanpa jantung bisa hidup. Yang wanita ini kemanapun mangkul ransel isi mesin pompa darah 1,7 miliar harganya. Wanita ini namanya Shewa Hussein. Seorang wanita Inggris kini hidup tanpa jantung di tubuhnya. Ya, apa yang dialami wanita berusia 39 tahun ini tergolong sangat langka di dunia. Sebab itu, dia membawa mesin pompa darah atau jantung buatannya di dalam ransel yang dipanggulnya kemanapun dia pergi. Dari surat kabar Inggris Daily Mail melaporkan bahwa Shewa Hussein adalah satu-satunya orang yang hidup seperti ini ada di Inggris. Ibu dari dua anak ini mencoba menjalani kehidupan normal sebanyak yang dia bisa. Jantung Shewa ditempatkan di ransel dalam tas yang selalu dia pegang yang di pangkuannya. Atau dia pangkul di punggung saat berjalan. Ransel yang selalu bersamanya itu berisi perangkat motor listrik dan pompa dengan 2 baterai seberat 6,8 km. Baterai mendorong udara ke dalam kantong plastik di dadanya melalui tabung yang terpasang untuk sirkulasi darah di tubuhnya. Shewa menjalani operasi penyelamatan jiwa yang sangat radikal. Sehingga dia sekarang membawa jantungnya di dalam ransel. Nah, awal mulanya kisah menakjubkan. Shewa dimulai ketika dia mulai merasa sangat terengah-engah. Dia menjeret dirinya ke mobil
dan mengemudi sejauh 20 yard untuk menemui dokter keluarganya di Krahol Ikset. Dokter mengirimnya ke rumah sakit setempat di mana dokter memberitahu bahwa ia mengalami gagal jantung yang parah. 4 hari kemudian, dia dilarikan dengan ambulans ke rumah sakit Healthfield yang terkenal di dunia, di mana sejumlah ahli jantung berjuang untuk membuatnya tetap hidup. Dia terlalu sakit untuk tetap hidup dengan pompa pendukung membantu jantungnya yang gagal. Nah, begitu pula untuk mendapatkan transplantasi jantung. Jadi dia harapan hidup yang tipis. Suaminya namanya Al setuju sewa dibeli jantung buatan. Nah, jantung alami Selwa diangkat oleh ahli bedah dan diganti dengan implan buatan dan unik spesialis di punggungnya. Nah, ransel sewa berisi 2 set baterai untuk menyalakan motor, dan dia memiliki unit kedua yang siaga di ransel lain jika yang pertama gagal. Suaminya Al atau pengasuh lain kini harus selalu bersama dengan sewa. Jika terjadi bencana, misalnya mesin pompa jantung mati, mereka harus memiliki waktu 90 detik untuk menghubungkan sewa ke mesin cadangan. Sewa memiliki waktu berbulan-bulan untuk membiasakan diri tetap hidup dengan jantung di dalam ransel. Jantung buatan itu menggerakkan darah ke seluruh tubuhnya dengan kecepatan 138 derajat per menit dalam ritme yang menyebabkan dadanya bergetar. Ada suara pompa dan desingan konstan dari motor yang di ransel yang dia pakai saat dia keluar atau berpindah lantai saat di rumah ataupun waktu tidur atau dimanapun tetap terdengar bunyi tersebut. 2 tabung plastik besar yang terhubung ke ransel masuk ke tubuhnya melalui pusar dan naik ke dadanya. Mereka kemudian mengisi 2 balon di dalam rongga dadanya dengan udara. Jadi cara kerjanya seperti bilik jantung alami, yaitu untuk mendorong darah ke seluruh tubuhnya. Selwa, ibu dari seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dan seorang gadis berusia 18 bulan. Selwa mengatakan ia perlu waktu untuk memulihkan kondisi dan pulang dari rumah sakit. Selwa sangat sakit sebelum dan sesudah operasinya, sehingga saya membutuhkan waktu selamanya ini untuk cukup bugar, harus sehat baru bisa pulang. Nah, para ahli memeriksa gagal jantung Selwa menyimpulkan bahwa Selwa memiliki kondisi yang disebut kardiomiopati, artinya itu lemah jantung. Ya, kondisi itu sangat jarang terjadi dan dapat dipicu oleh kehamilan. Jantung itu dipasang di tubuh Selwa lewat operasi selama 6 jam. Operasi dilakukan oleh ahli bedah
Diana Garcia Sachs, dan dibantu oleh kepala operasi transplantasi di Hillfield, yaitu Mr. Andre Simon. Mr. Simon mengatakan operasi berjalan sangat baik dan pemulihan sewa sangat baik. Sejauh ini baru 1 orang di Inggris yang pulang dengan jantung buatan. Nah, kejadian ini tuh pada tahun 2011 dan masih hidup hingga sekarang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah membuktikan mau atau tak mau kita harus percaya dan mengaku bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Jika belum sampai waktunya, apapun yang menimpa diri kita, kita pasti tetap masih hidup. Yang kita harus yakin dan percaya, bagi Allah tidak ada mustahil. Nah, itu Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jangan biarkan penderitaan kita alami saat-saat ini. Atau keluarga kita alami selama bertahun-tahun. Membuat kita menjadi tidak bisa percaya kepada Tuhan. Kita harus bangkit. Mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ada seorang ayah dan anak yang diceritakan dalam Mazkus pasal 9 ayat 17 sampai 27. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa. Giginya berkeratan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumunan, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam diri ayah anak itu telah mengambil keputusan percaya atau tidak percaya pada Tuhan. Tergantung dia pilih. Namun ayah anak itu bangkit, mengambil keputusan yang tepat untuk percaya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah hal kita lakukan seperti ayah anak tersebut. Jangan biarkan ketidakpercayaan memenangkan pertarungan di dalam diri kita. Ambillah keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Tidak peduli sesulit apapun keadaan kita.
Tidak peduli separah apapun penyakit kita. Tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Jika kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, mengingat akan kekhawatiran dan ketidakmustahilan dalam hidup kita. Terkadang kita bisa merasa sangat amat khawatir tentang hidup ini. Khawatir tentang adalah sifat yang manusiawi. Bahkan tokoh Alkitab seperti Abraham pun mengalami kekhawatiran. Waktu itu ketika Abraham dan keluarganya pindah ke negeri baru. Keluar dari Ur Kasdim seperti keluar dari zona nyaman. Pada saat itu Abraham juga belum punya anak. Pada masa itu karena tidak ada penerus garis keluarga. Karena harta banyak, Abraham khawatir. Namun dalam kekhawatirannya, Allah menjumpai Abraham. Allah menjanjikan keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Banyak yang tak terkira. Nah, janji ini terlihat mustahil di usia Abraham yang sudah lanjut. Tapi itulah Tuhan yang kita sembah. Apa yang mustahil di mata manusia, di mata Tuhan bisa terjadi. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan kekhawatiran dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, menurutnya kita harus percaya dan trust sama Tuhan. Kata percaya terdiri dari dua, trust dan belief. Belief itu ungkapan percaya saja. Kalau trust, saya mempercayakan diri kepada Tuhan. Jadi ada percaya dan mempercayakan diri. Kita percaya ketika kita kenal dan dekat. Tapi tetap berusaha. Jadilah Tuhan kehendaknya. Nah, tadi saya sebutkan Lukas 1:31. Lukas 1 ayat 37. Itu bunyinya, sebab bagi Tuhan tidak ada mustahil. Markus 9 ayat 23. Tidak ada mustahil bagi orang percaya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menutup khotbah saya pada malam ini lewat sebuah kesaksian menarik tentang seorang anak kecil yang suka bernyanyi. Namun pada saat itu ayahnya membutuhkan uang untuk operasi. Suatu ketika anak itu mendapatkan kesempatan untuk bernyanyi di depan acara American Got Talent. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ternyata suaranya sangat bagus. Dia menyanyikan lagu Amazing Grace. Dan dia berhasil mencuri perhatian penonton. Dan juri termasuk Simon Cowell terkena jus dan seketif itu. Anak itu akhirnya lolos audisi dan mendapatkan sejumlah uang yang dia butuhkan untuk operasi ayahnya. Ketika anak itu merasa putus asa dalam keadaan, Tuhan menolongnya. Tuhan mengubah kesulitan kita menjadi kebahagiaan. Bukan karena kehebatan kita. Tapi agar kita tahu bahwa Tuhan kita Allah yang hidup, mampu membalikkan keadaan, mampu mengubah hal mustahil menjadi nyata. Itu Tuhan kita sembah pada hari ini.
Tuhan Yesus memberkati kita. Kita masuk dalam doa. Bapa kami ada di surga. Engkaulah Allah yang kami sembah. Allah yang sempurna, Allah agung dan mulia. Dan bisa melakukan segala sesuatu. Apapun yang engkau firmankan ketika umatmu mempercayai firmanmu itu. Dan firmanmu itu pasti terjadi. Karena engkau Allah tidak pernah gagal dan tidak pernah kecewa. Apa yang keluar dari matamu, keluar dari mulutmu, pasti terjadi. Pasti dilaksanakan. Itulah Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, pada malam ini kami telah mendengarkan sabda-Mu. Kami harus menjalani dengan iman yang kokoh, iman yang teguh, percaya kepadamu, bersandar dan berharap padamu. Karena Engkau sanggup segala-galanya. Pada malam ini hamba tetap memohon Sang Pencipta, namanya Yesus Kristus, ulurkan tangan-Mu yang perkasa, yang ajaib. Malam ini juga banyak orang-orang menantikan mujizat-Mu. Banyak orang pada saat ini mengalami banyak masalah, persoalan, baik ekonomi, usaha pekerjaan, rumah tangga, dan lain-lainnya. Dan Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan membuka jalan mereka. Dan Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.